Ya, kita bersyukur kita bisa berjumpa di tahun 2024 ini. Saya sangat berterima kasih buat Ibu Epi, Ibu Aileen, Pak Daniel, dan Yosua yang sudah organize sehingga KKR bisa terjadi malam hari ini. Kita beri tepuk tangan bagi mereka. Haleluya. Dan kita bersyukur dengan Pastor Sabto, juga dengan Bu Epi yang telah memimpin kita dalam worship bersama. Tuhan Yesus memberkati. Malam hari ini kita masuk di tahun yang ke-5 dari Harvest Academy, ulang tahun yang ke-4 yang akan segera kita rayakan tahun ini. Dan kita sudah melalui beberapa fase, yaitu tahun 2021, tema tahunan kita yaitu visi kita tentang visi itu sendiri. Dan berikutnya tahun 2022 kita bahas tentang fokus akan visi itu. Dan tahun 2023 kemarin yaitu AIM, target kita, purpose kita, target akan visi itu sendiri. Dan tahun ini tahun yang sangat luar biasa, yaitu tahun pemberdayaan atau empowerment. Kita semua yang ada malam hari ini yaitu hasil dari empowerment. Empowerment itu artinya kita menerima otoriti atau kuasa dari seseorang. Seseorang ini adalah Allah kita. Tuhan kita memberikan kuasa kepada saudara dan saya untuk act on behalf of Him, dan juga kita disebut juga commissioner, kita di-commission untuk melaksanakan tugas-tugas ilahi, tugas-tugas Allah. Amin, Bapak Ibu. Dan sebenarnya empowerment ini adalah rancangan Allah pada mulanya. Sejak 6.000 tahun yang lalu, waktu Allah pertama kali menciptakan manusia, Adam dan Hawa, yang pertama kali Allah memberikan kepada manusia adalah empowerment. Kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengolah. Saya baca saja di kitab Kejadian, pasal yang pertama, di ayat 31 dikatakan, Allah melihat segala yang dijadikan sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Semua diciptakan Allah sungguh amat baik. Dan Allah berfirman di ayat sebelumnya, marilah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar rupa kita, supaya mereka berkuasa. Berkuasa di sini Allah memberikan power, kuasa, otoritas dari sejak manusia diciptakan. Allah telah memberikan kita kuasa, otoritas, empowerment atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Hari-hari ini empowerment itu kalau kita translatekan secara negarawan, secara dunia, tidak hanya mengurus tumbuhan dan tanaman, tetapi mengurus pemerintahan negara, bahkan lebih masif lagi, kompleks, masalah pendidikan, masalah kita ibadah, semua itu Allah telah empowerkan manusia. Dan kita baca selanjutnya di ayat yang ke-28, Allah memberkati mereka, lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan lakukanlah itu, berkuasalah. Berkuasalah. Itu empowerment. Allah memberikan kita authority, kuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Memberi kuasa, empowerment kepada manusia. Untuk apa? Mengapa Allah memberikan empowerment itu, kuasa itu, empower us? Untuk apa? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus paham ini.
gereja berfungsi atas ini, yaitu kuasa. Kita diberi power. Untuk apa? Kita baca di Kejadian pasal 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tujuan dari empowerment, kuasa, authority, untuk manusia dapat memanage, memelihara. Kalau saya baca dalam terjemahan bahasa Inggris, Genesis chapter 2 verse 15, so the Lord God took the man and settled him in the Garden of Eden to cultivate and keep it. Jadi untuk cultivate, untuk membangun. Jadi tujuan dari empowerment ilahi untuk kita manage bumi, untuk kita berkuasa atas bumi. Kalau zaman now, complexity dari negara-negara, kita diminta untuk memanage, memimpin sekolah, pendidikan, negara, pemerintahan, juga dalam hal kegerejaan. Semua complexity, termasuk militer, kepolisian. Allah mau kita cultivate, kita harus manage, kita harus dapat menjadi pemimpin atau empowerment itu sendiri. Khususnya untuk memuliakan kerajaan Allah. Dan dengan cerita singkat kita tahu bahwa manusia kehilangan kuasa itu. Empowerment itu yang sudah diberikan Tuhan itu hilang, Bapak Ibu. Hilang. Dan 4.000 tahun kemudian setelah kejatuhan manusia, Allah datang ke dunia. Yaitu 2000 tahun yang lalu. Allah datang ke dunia. Kita baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman-Nya telah menjadi manusia, diam di antara kita. Itu Allah datang sendiri menjadi manusia. Untuk apa? Untuk pemulihan dari power itu. Jadi empowerment, power yang diberikan kepada manusia hilang, Allah datang untuk memulihkannya. Dan Allah sendiri yang memulihkannya. Allah mengatasi, membereskan, menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan tentang kehilangan dari power itu akibat dari kejatuhan manusia, kejatuhan Hawa di Taman Eden. Dan Allah telah memulihkan sempurna. Dia telah mengalahkan musuh-musuhnya, dan kita baca di dalam ke Matius pasal 28 ayat 18 dikatakan semua kuasa, power itu, authority itu sudah diambilnya kembali. Ada di tangannya. Dan power itu akan diberikan kepada saudara dan saya. Itu yang malam hari ini, dan itu yang menjadi tema tahun kita ini, empowerment. Empowerment Allah kepada kita. Dan dia tidak hanya empowerment dengan memberikan kuasa itu sendiri, tetapi empowerment yang lengkap, yaitu dia mendevelop saudara dan saya. Dia mendevelop murid-muridnya. Murid-muridnya didevelop, diberikan contoh dan teladan bagaimana mengusir setan, bagaimana memberitakan Injil, bagaimana membangkitkan orang mati, bagaimana menyembuhkan orang sakit. Itu semua bagian dari empowerment Christ atau Kristus yang lengkap. Dia tidak hanya beri kuasa, tapi dia mendidik dan melatih. Dan Harvest Academy adalah bagian dari pergerakan empowerment. Hari-hari ini, ya hari-hari sekarang ini, tidak hanya Vincent, Pastor Sabto, Pak Daniel, dan teman-teman HAF yang melakukan tugas-tugas ini untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk menguatkan orang yang lemah. Tidak hanya kita, tetapi kita sudah empowerment, kita develop, kita membangun jemaat-jemaat Tuhan
dari berbagai kota, berbagai gereja untuk menjadi seperti saya, menjadi seperti Pastor Daniel, Pastor Sabto, dan seluruh haf yang di sini. Itu adalah bagian dari empowerment. Itulah Harvest Academy. Kita dipanggil untuk melanjutkan dan meneruskan empowerment ilahi. Amin, Bapak Ibu. Dan bagaimana tandanya orang-orang yang sudah menerima power itu, empowerment itu? Saudara mungkin di sini ingin tahu tanda-tandanya seperti apa. Amin, Bapak Ibu. Tanda-tandanya itu jelas sekali, sederhana sekali. Di dalam Markus 16 ayat 15 sampai 18 saya bacakan. Tanda-tanda orang yang sudah menerima empowerment yaitu apa yang menyertai orang-orang yang percaya, yaitu mereka yang percaya ini, mereka akan mengusir setan demi namaku, mereka akan berbicara dalam bahasa baru, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan di atas orang sakit dan orang itu sembuh. Ini tanda-tanda menyertai mereka yang sudah menerima kembali empowerment yang sudah hilang, yang Allah telah memberikan kepada manusia pada awalnya, dan yang hilang, dan Allah merestore kembali, empowerment kembali kepada hanya mereka-mereka yang percaya. Saudara dan saya yang percaya, empowerment yang kita baca di Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28, itu yang kita terima hari ini. Bahkan double portion, bukan hanya power dunia atau menguasai bumi, tetapi juga power menguasai sorga. Karena kita punya hubungan dengan sorga, hubungan ilahi, yaitu Allah tinggal di dalam kita. Tubuh kita menjadi baitnya. Ini complete empowerment dan sempurna sekali. Amin, Bapak Ibu. Malam hari ini kelihatannya sangat sangat tegas, karena memang untuk sampaikan empowerment ini tidak mudah, sebab dia punya banyak definisi, banyak substitute pengertian, tapi saya bahas sedikit aja malam hari ini untuk kita bisa paham tentang empowerment itu sendiri. Dan kunci dari empowerment itu apa, Bapak Ibu? Apa yang membuat efektif complete empowerment ilahi atas hidup saudara dan saya? Apa kuncinya? Dan apa rahasianya? Supaya kita bisa hidup di dalam kepenuhan ilahi, kepenuhan Kristus. Kita mengalami hidup seperti Adam yang belum jatuh di dalam dosa. Dia hidup bersama Allah, dia komunikasi bersama Allah, dia jalan di Taman Eden bersama Allah, dia ngobrol bersama Allah, dan dia berikan kuasa untuk cultivate, untuk memanage bumi, memanage dunia, untuk punya impact, punya influence. Apa yang bisa membuat itu efektif atau kepenuhan dari empowerment itu sendiri? Sebenarnya hanya satu, yaitu percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Jika saudara percaya, saudara akan penuh oleh kualitas empowerment ilahi yang sempurna. Karena Allah, Yesus, yang datang men-restore empowerment atau power yang hilang itu oleh dirinya sendiri. Dia yang menciptakan power itu, dan power itu dihilangkan manusia, dan dia restore sendiri. Dan tidak ada pekerjaan Allah yang tidak komplit, sempurna, selesai. Lewat kematiannya di kayu salib, tugas untuk merestore empowerment itu sempurna. Dan kita harus tahu, kalau kita tahu rahasia bagaimana terima kepenuhan empowerment itu, kita juga perlu paham apa yang membuat empowerment itu tidak terrealisasi, bahkan hilang pada diri saudara dan saya. Bahkan mayoritas anak-anak Tuhan tidak hidup di dalam power yang penuh, empowerment ilahi. Banyak sekali kita semua berjumpa dengan mereka. Di sini tentunya ada
ada beberapa hal, tapi saya fokus untuk dua hal ini malam hari ini, yaitu yang pertama, karena tidak memiliki pengetahuan akan kebenaran, sehingga mudah ditakuti lewat teror, intimidasi, tekanan-tekanan organisasi agama-agama lain, pemerintah, semua itu menakutkan karena kita tidak memiliki pengetahuan kebenaran akan Allah kita. Tahu sesungguhnya Allah kita, tahu sesungguhnya roh Allah, Allah yang menyertai saudara dan saya. Dan hidup kita, hidup karena Kristus, dan hidup kita hidup untuk Kristus, dan kematian adalah keuntungan. Bagian dari semua knowledge ini harus dipahami oleh anak-anak Tuhan supaya mereka dapat empowerment secara maksimal. Mereka dapat berbuat, mereka dapat punya influence, mereka dapat melakukan seluruh yang Yesus lakukan. Menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, menjadi pemimpin dalam keluarga, menjadi suami yang baik, kepala keluarga yang baik, menjadi pemimpin di dalam organisasi gereja, menjadi orang yang punya kapasitas empowerment seperti saudara dan saya, yang kita empower gereja-gereja untuk dapat melakukan seperti saudara dan saya lakukan setiap hari, yaitu pergi menjadikan segala bangsa murid Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu karena tidak peduli. Tidak peduli sesama atau kehilangan kasih. Selfish, kepahitan, malas, kekecewaan. Jadi dua hal ini saya ingin bahas. Kalau kedua ini dapat menghilangkan empowerment itu, yaitu mereka sebenarnya menghilangkan inti dari fundamental empowerment, yaitu percaya, iman. Dua hal ini dapat menghilangkan iman, Bapak Ibu. Iman adalah hal utama untuk terrealisasinya empowerment atau pemberdayaan, yaitu iman. Jadi jangan sampai hilang. Dua hal ini penghambat empowerment itu sendiri, Bapak Ibu. Mari kita lihat 3 kasus. Saya mau ceritakan 3 kasus yang Bapak Ibu kalau kepenuhan empowerment malam hari ini, semua yang sakit akan mengalami kesembuhan. Yang terikat akan mengalami kelepasan. Yang punya permasalahan, stres, rumah tangga, permasalahan hidup, masalah ekonomi sekalipun dapat terlepas dan terrealisasi malam hari ini kalau kita benar-benar paham dari memaksimalkan empowerment, yaitu memiliki hati yang percaya, yaitu iman itu sendiri. Dari kedua hal ini, bagaimana kita bisa mengalami empowerment dari dua hal tadi di atas, untuk supaya kita dapat kembali dengan iman yang penuh, yaitu kita harus memiliki pengetahuan kebenaran akan firman, pegang teguh janji Tuhan. Itu hal yang pertama. Yang kedua, bereskan hati kita, pulihkan keadaan jiwa dengan ampuni orang-orang yang pernah menyakiti kita, bahkan basuh hati kita dengan kasih Kristus, agar kita bisa mengasihi sesama manusia. Kita punya pengetahuan supaya kita punya teguh dalam iman. Ini ada 3 contoh saya mau sharing yang mereka mengalami empowerment yang maksimum. Yang pertama, kita pernah baca story dari seorang wanita yang pendarahan 12 tahun, Bapak Ibu. Dia 12 tahun pendarahan, dia sudah berobat kemana-mana, dan dia mau menerima impartasi empowerment Kristus hanya dengan menjamah saja. Power dapat terilis dalam hidupnya oleh percaya. Jadi dia percaya di dalam hatinya, kalau saya menjamah Tuhan, saya akan sembuh. Itu impartasi dari empowerment itu sendiri. Yang kedua, saya beri contoh. Ini ada banyak sekali, tapi saya cuma ambil 3 contoh. Yang kedua, seorang perwira Kapernaum. Dia paham tentang power itu sendiri, kuasa, otoritas, empowerment, pemberdayaan. Hanya dengan sepatah kata saja,
Kalau saya katakan dia pergi, dia datang, dia datang. Empowerment ini kalau dipahami dengan benar, malam hari ini akan terjadi mujizat, akan terjadi pelepasan kuasa Allah lewat pemahaman empowerment yang jelas. Dan apa yang terjadi? Di situ dikatakan, seketika itu juga di jam yang sama, hambanya perwira itu sembuh. Dan ini salah satu contoh lagi yang ketiga, untuk supaya empowerment itu sukses, tentang percaya itu sendiri, saya beri contoh, itu yang ketiga adalah seorang wanita Kanaan. Saya bacakan saja, di sini dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Di ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ini suatu yang Bapak Ibu harus pelajari dari wanita ini, supaya empowerment itu maksimal. Dia datang pada Yesus dan dia mengalami rejection, penolakan. Bapak Ibu pernah alami itu, ditolak oleh hamba Tuhan, oleh teman gereja, teman sepelayanan. Dan ibu ini ditolak oleh orang-orang terdekat Yesus, murid-muridnya, suruh dia pergi. Tapi juga bukan hanya orang-orang dekat Yesus, Yesus juga berkata kepada dia, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Coba Bapak Ibu lihat keteguhan hati wanita Kanaan ini. Yesus berkata bahwa aku datang untuk hanya umat-umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak mundur, dia terus press on to Jesus. Terus press on to Jesus. Ini adalah sebuah kunci untuk empowerment sukses dalam hidup saudara, hidup saya. Dan semua yang sakit malam hari ini akan terimpartasi dan mengalami power itu dirilis malam hari ini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sebuah hal yang tidak kedengaran baik bagi kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Tetapi press on, tetap percaya kepada Kristus, tetap percaya kepada Tuhan, dan empowerment ini dapat membawa kita impartasi. Kita akan sukses di dalam penginjilan kita, sukses dalam menjadikan segala bangsa murid Yesus, sukses di dalam memberitakan Injil. Dan di situ dikatakan begini, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rama-rama yang jatuh dari meja Tuhan. Ini sebuah announcement dari iman. Dia sungguh-sungguh percaya bahwa Allah pasti akan menolong dia. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Empowerment, power, manifestasi power, itu rahasianya adalah iman itu sendiri. Sehingga pengetahuan akan kebenaran firman hanya untuk strengthen our faith, menguatkan iman kita. Dan kita paham untuk supaya impartasi ini untuk apa? Untuk kita semua dapat dan mampu melaksanakan kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuk, tujuan dari kehendak kerajaan Allah. Kita tidak hanya dapat empower orang lain untuk melakukan tugas itu sendiri, tapi empower kita supaya kita juga dapat menjangkau orang-orang yang belum di-empower, diimpartasi oleh kuasa ilahi, yaitu untuk masa depan, tidak di tanah Eden, tapi di sorga. Kehidupan yang kekal, kita akan bawa mereka ke sorga lewat power, empowerment yang telah Tuhan perdayakan pada saudara dan saya. Amin. Malam hari ini saya akan tanya saudara, yaitu bagaimana untuk pemulihan dua hal tadi, yaitu memiliki pengetahuan kebenaran akan firman, pulihkan hati,
dengan ampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dan juga membasuh hati kita dengan kasih Kristus. Apakah saudara bersedia malam hari ini? Apakah saudara mau buka hati saudara untuk mengalami empowerment ilahi? Saudara mau mengampuni, saudara mau percaya bahwa saudara dapat disembuhkan sempurna malam hari ini, karena karya Allah sempurna, Bapak Ibu. Ini dari saya boleh panggil yang bawa doa untuk pertobatan, Bapak Ibu boleh menyambutnya. Kita panggil Pastor Stephen, dan Bapak Ibu buka hati, biarkan dipulihkan, biarkan dibasuh oleh darah Yesus. Saya tidak kupas panjang lebar tentang empowerment, kita akan dengar di lain waktu, tapi malam hari ini maukah Bapak Ibu sedia buka hati?